APBN telah mengalokasikan 20% dari total anggaran khusus untuk pendidikan sejak 2009. Hingga akhir Maret 2023, APBN telah merealisasikan 119,1 triliun sebagai anggaran prioritas untuk pendidikan. Pemerintah berkomitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengalokasikan dana untuk pemenuhan hak anak dalam mendapatkan pendidikan yang layak, dengan memenuhi 20% dari total anggaran APBN. Tapi ketika kita bicara kebutuhan perlindungan khusus anak, yaitu anak-anak yang rentan hidup dalam pusaran konflik, berhadapan dengan hukum, berkonflik dengan hukum, menjadi korban, menjadi pelaku, maka akan lebih nampak postur anggaran yang sangat jauh dari ideal. Seperti keresahan Menteri Sosial kepada bantuan sosial yang masih salah urus, bantuan-bantuan yang belum tepat, basis data yang tidak tepat sasaran, penanganan yang hanya bisa dilakukan jangka pendek, sehingga masih sulit memastikan jaminan masa depan yang utuh untuk anak yang menjadi korban. Butuh pengawasan terus-menerus, pendampingan yang melekat, dan memiliki petugas yang handal di lapangan. Ditambah perlindungan khusus anak masih berorientasi pada jangka pendek. Padahal visi kebijakan itu sangat jauh, sampai umur 18 tahun. Meski bukan berarti tidak ada pendidikan yang masih bermasalah, Mas Menteri Nadiem Makarim menyampaikan bahwa pendidikan masih menyisakan 3 persoalan besar yang panjang dan sampai saat ini tidak selesai, yaitu memutus perundungan alias bullying, kemudian intoleransi, dan terakhir kekerasan seksual. Belum lagi masalah infrastruktur, bangunan gedung, fasilitas pendidikan, kualitas SDM guru yang masih berproses dalam zonasi agar ada pemerataan, kualitas yang merata, dan akses yang sama. Namun bersyukurnya masalah-masalah tersebut didukung dengan skema anggaran yang sangat besar. Tetapi untuk urusan korban anak dalam perlindungan khusus masih sangat jauh, dikatakan dari ideal, sehingga respon kepada perlindungan anak masih bersifat jangka pendek, aksidental, pemadam kebakaran, heroik, charity. Belum menjadi sistem yang bisa memastikan jangka panjang. Meski kebijakan perlindungan khusus anak berorientasi jangka panjang dengan misi penanganan sampai tuntas, namun kenyataan dari survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia di 23 provinsi pada tahun 2018 menyatakan hampir 60% anak korban kekerasan seksual tidak direhabilitasi hingga tuntas. Persoalan utamanya adalah lagi-lagi soal anggaran, kemudian SDM atau sumber daya manusianya untuk rehabilitasi korban terbatas. Ada juga kendala manajemen kelembagaan, bahwa sebagian SDM bekerja secara sukarela, sehingga tidak bisa menuntut kinerja tinggi dari mereka. Di sisi lain, ini adalah lubang perlindungan anak ketika pendampingnya justru komitmen diganggu, meski tahu banyak pendamping yang benar-benar terpanggil dari hati dan berjuang. Namun di sisi lain, tidak dipungkiri ada anak yang menjadi korban, namun dalam kepengurusan kasusnya justru dibiayai dari yang terduga pelaku. Situasi ini menempatkan anak-anak dalam situasi sulit, baik anak sebagai korban, pelaku, dan juga saksi, yang menyebabkan pendamping sering bilang kasusnya masuk angin. Akhirnya dengan postur anggaran seperti ini, penanganannya lebih pada respon cepat, yang ujungnya lebih terlihat aksidental, laksana pemadam kebakaran, tidak maksimal karena anggaran daerah tidak mencukupi. Sampai di sini kita tersadar, sulitnya melakukan pencegahan berkelanjutan, memutus anak dari pusaran masalah yang dihadapinya, karena kepastian dukungan yang masih sangat butuh keberpihakan. Bagaimana anak-anak benar-benar bisa dipastikan pulih sejak dini masalahnya dapat diintervensi sebelum menjadi ledakan masalah yang berkepanjangan. Jadi, ketika mendorong kewajiban anak, tetapi ketika mereka ada hambatan dalam melakukan kewajibannya, kita tidak menyediakan anggaran, yang ujungnya berkesan cenderung menjauhi masalah anak. Akhirnya, anak-anak terlepas keluarga dan berada di pihak lain. Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 59 ayat 2 menyatakan
pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus anak. Anak-anak yang menjadi korban karena berbagai sebab. Sekali lagi, orientasi kita masih pada anggaran pemenuhan hak anak yang sering aktivis anak disebut dengan pemenuhan gizi fisik. Sedangkan perlindungan khusus anak yang mencerminkan gizi jiwa, orientasinya pada pemulihan, itu masih belum bisa dikatakan ideal. Sehingga ketika pemenuhan gizi fisik dan gizi jiwa tidak berimbang, maka akan menjadi ancaman masa depan seluruh anak. Karena perlindungan anak tidak hanya bicara domestik, hanya anak kita, hanya di ranah privat, dan hanya di keluarga besar. Kenapa? Karena semua anak hari ini terkoneksi. Ada yang di dalam pengawasan kita dan ada yang di luar pengawasan kita. Siapa orang tua yang bisa mengawasi anak 24 jam, terutama ketika anak berada di ruang digital dengan berbagai akun, portal media sosial yang dimilikinya, bahkan passwordnya pun kita tidak tahu. Semoga ini jadi renungan kita bersama, apa yang kita mau untuk 15 tahun ke depan, yang negara berharap menjadi bonus demografi di usia produktifnya. Jangan sampai abad digital yang memudahkan manusia ini, justru anak-anak terperosok, salah dalam penggunaannya, sehingga menjadi problematika eksistensi selama 24 jam, menghambat tumbuh kembang mereka, menjadi informasi yang tidak layak pada usianya yang belum paham, sehingga mengancam kesehatan jiwa mereka. Padahal kita tahu, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita menyampaikan pada pasal 1 bahwa pendidikan adalah upaya sadar. Artinya, prasyarat menjadi terdidik adalah kesehatan jiwa sebagai upaya sesadar-sadarnya. Tetapi gangguan dan hambatan kesehatan jiwa saat ini menjadi musuh utama pendidikan kita. Mari terus lindungi anak Indonesia. Maka kita semua, baik disadari atau tidak, punya kewajiban melindungi semua anak, sekecil apapun peran itu di dekat mereka. Mari mengubah cara pandang dalam melindungi dengan mengatakan anak-anak Indonesia adalah anak kita semua.